Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Tentunya kita bertemu kembali di program kesayangan kita bersama Ekspresi Kaula Muda. Tunjukkan aksimu. Dan kali ini bersama saya Rizky Dika Saputra, tentunya di program kesayangan kita bersama Ekspresi Kaula Muda. Kita berada di salah satu SMA yang ada di Kota Palembang, dan ini salah satu SMA yang keren banget, SMA PGRI 2 Palembang. Mana suara? Luar biasa. Nah, kalau kita tadi udah ngelihat sebuah tarian yang luar biasa tentunya untuk pembukaan dari SMA PGRI 2 Kota Palembang ini, kita bakal wawancara. Sebenarnya ini tarian apa sih, punya filosofi apa? Tapi sebelumnya plus yang meriah untuk SMA PGRI 2 Kota Palembang. Wow. Langsung saja saya akan ngobrol sama siapa? Cantik nama kamu? Sama Tiara, dan juga sama siapa? Ivo. Tiara dan juga Ivo. Oke, Tiara, mungkin bisa dijelasin ini tarian apa sih? Kok bisa di cover sama SMA kalian? Jadi ini adalah tari pembukaan Asian Games 2018. Dalam materi pembelajaran kami itu ada seni pagelaran tari. Jadi di sini guru menerapkan tari ini jadi di cover. Oke, luar biasa. Jadi memang teknik tari dan juga seni tari dari SMA PGRI 2 Kota Palembang. Kalau latihannya ini berapa lama? Sampai kalian sekompak ini? Ini kelas 12 semua ya? Oke, berapa lama? Jadi kalau untuk latihan dimulai dari semester 1 tahun 2018, yaitu sekitar 3 bulanan. Yang tadi tujuannya untuk pembelajaran, kami untuk praktek akhir tahun. Oke, sekali lagi tepuk yang meriah untuk SMA PGRI 2 Kota Palembang. Itu dia pemirsa, sebuah tarian yang memang luar biasa dari anak-anak SMA PGRI 2 Kota Palembang. Dan kita akan langsung panggil saja orang sukses di balik tarian yang luar biasa ini. Mario. Wow, luar biasa. Keren ya. Emang kalau kita lihat emang keren banget dari anak-anak SMA PGRI 2 Kota Palembang, terutama tarian tadi. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik tarian tadi gimana tuh? Jadi tarian ini adalah tarian cover dari tarian pembukaan Asian Games karyanya Denny Malik. Jadi kita kemas di sini dalam media pembelajaran anak-anak di dalam kelas untuk mencintai lebih tanah air dan lebih mencintai tarian-tarian yang ada di Indonesia ini khususnya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Karyo. Keren banget ya. Tapi kalau seni tari sendiri, Karyo kan sebagai guru seni dan juga budaya. Kalau seni tari di SMA PGRI 2 Kota Palembang emang udah ada atau gimana tuh? Jadi untuk ekskul tarinya sendiri, kalau sama PGRI 2 kebetulan sudah ada ekskul tarinya sendiri. Jadi kalau ekskul tarinya sendiri itu dari kelas 10, 11, dan juga kelas 12. Nah kalau untuk hari ini khusus untuk anak-anak kelas 12 untuk pengambilan nilai akhir tahun. Jadi kita kemas sebuah pagelaran tari yang memang dipersiapkan untuk perpisahan anak-anak kelas 12 dan juga untuk kesan terakhir mereka berada di SMA PGRI 2 Palembang. Keren ya, tepuk tangan sekali lagi buat Kak Aryo dong. Dan juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, ternyata di SMA PGRI 2 Kota Palembang juga banyak banget. Selain UKM Tari, kita juga punya Paskibraka, Rohis, dan juga lain sebagainya. Dan kita bakal lihat-lihat lagi di SMA PGRI 2 Kota Palembang. Pemirsa, menjadi hal yang penting bagi kita untuk dapat memilih tempat yang baik nih. Tempat untuk belajar anak kita maupun buat kaula muda yang pengen belajar. Salah satunya adalah SMA PGRI 2 Kota Palembang yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong 910 Ulu Palembang. Ini memiliki beberapa program unggulan. Ayo ikuti semuanya dalam Ekspresi Kaula Muda. Jack it up.
Pemirsa, kegiatan pramuka di SMA PGRI 2 Kota Palembang ini perlu diacungkan jempol deh. Bagaimana tidak, dalam 1 tahun ini mereka bisa menyabet 3 momen juara nasional. Waduh, keren banget ini mah. Yaitu di Cibubur, terus di Kalimantan Timur, dan yang terakhir di Bandar Lampung. Dan itu semua diselenggarakan di tahun 2017. Keren banget SMA PGRI 2 Kota Palembang. Nah teman-teman, kalau tadi sudah lihat dari ekskul basket yang juga luar biasa sama atlet-atletnya juga bagian kecil. Nah sekarang kita lagi sama anak-anak pramuka dari SMA PGRI 2 Kota Palembang. Ini ada Adi. Oke, Adi. Mungkin Adi bisa dijelasin kalau prestasi dari pramuka ini gimana tuh? Prestasinya banyak sekali seperti juara bergilir di Sekta, juara bergilir putri di SMA 8. Setelah itu JU1 putri di itu pioneering SMA 8, JU1 LTBB di SMA 8, JU1 pioneering LTBB. Itu tingkat apa tuh? Tingkat penegak. Tingkat penegak. Ya. Itu sekota Palembang atau provinsi? Sekota Palembang. Sekota Palembang. Iya. Oke. Kalau kegiatan ada yang lain ya selain lomba? Itu kemah persami. Kemah ya? Iya, di Cadika. Di mana itu? Di Cadika. Di daerah mana? Di belakang Punti Kayu. Oh, belakang Muntika. Iya. Biasanya dilaksanain kapan? 1 tahun sekali sekitar bulan 10. Bulan 10 ya, 1 tahun Iya. sekali. Dan yang mengikuti kegiatan itu anak pramuka aja atau khusus buat anak-anak? Anak kelas 10. Anak kelas 10 Iya. ya, wajib ikut itu ya? Iya. Oke, itu dia ya pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Memang keren banget prestasi dari anak-anak SMA PGRI 2 Kota Palembang ini. Selain basketnya juga keren, terus juga pramukanya juga luar biasa. Dan kita, nanti bentar lagi kita juga bakal melihat aksi dari anak-anak futsal SMA PGRI 2 Kota Palembang. Let's go. Pagi. Oke, pemirsa TVRI Sumatera Selatan ini dia UKM futsal, ya kan? Keren banget. Dari SMA PGRI 2 Kota Palembang. Dan juga kita bakal wawancara sama salah satu narasumber di sini, yaitu anak-anak dari UKM futsal ini atau juga ekskul futsal ini. Ada siapa Adi di sini? Rido. Oke, sama Bro Rido. Mungkin Rido bisa dijelasin untuk UKM futsal prestasinya udah sampai mana? Udah sampai ke 8 besar Pokari lolos, terus juara 1 XL Aksiata, terus juara 1 rektor PGRI dan Dharma. Oke, itu dia untuk UKM futsal dari SMA PGRI 2 Kota Palembang memang keren banget ya. Jadi buat kamu yang emang anak SMA PGRI 2 Kota Palembang wajib ikut UKM ini. Dan setelah ini kita bakal lihat lagi ekstrakurikuler yang ada di SMA PGRI 2 Kota Palembang. Let's go.
paskibraka dari SMA Negeri 2 Kota Palembang ini memang keren banget. Kita bisa lihat kekompakan mereka di belakang saya ini, ya. Dan setelah itu kita juga bakal lihat OSIS dari SMA Negeri 2 Kota Palembang. Come on, let's go. Siap, jalan-jalan. 2 kali, jalan. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita sekarang lagi sama OSIS dari SMA Negeri 2 Kota Palembang. Kita tos dulu. Wow, luar biasa, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Ketua OSIS ini, Ketua OSIS dari SMA Negeri 2 Kota Palembang, namanya siapa mungkin bisa dijelasin? Kenalin. Agil Prastia, mungkin bisa dikenalin sama teman-temannya lain. Baiklah, ini sekretaris OSIS 2 kami, yaitu Muhammad Rio. Yang satu, Cut Paradila Sinta. Dan ini wakil ketua OSIS saya, Anita Winarti dan bendara OSIS Lydia, dan bendara 2 Abdurrahman, dan wakil ketua OSIS 2 Helmi. Oke, Helmi. Iya. Nah, nanti saya ngomong sama program kerjanya sama wakilnya ya. Oke, thank you. Kita langsung ke wakilnya. Ini namanya siapa tadi? Anissa Dwi Nari Putri. Anissa Dwi Nahari. Putri. Bisa dijelasin dikit nih, OSIS dari SMA Negeri 2 Kota Palembang itu kayak mana sih? Jadi OSIS di SMA PG 2 Palembang merupakan satu organisasi di mana mencakup seluruh ekskul agar mencapai satu kesatuan. Nah, dari OSIS ini banyak banget kegiatan yang kami lakukan. Contohnya aja, pada bulan Februari kemarin di SMA PG 2 Palembang ngadain acara tahunan Kak. Acara tahunan, apa itu? Acara tahunnya itu kayak lomba, yaitu dari non akademik sama akademik. Nah, acara tahunan itu biasanya dihadiri dari seluruh SMA dan SMP Kota Palembang. Wow, tepuk tangan ya, luar biasa, keren berarti OSIS SMA Negeri 2 PGRI Kota Palembang memang keren banget. Ini ada yang berbeda selempangnya, ada Queen sama King. Nah, mungkin bisa dijelasin namanya siapa? Nama saya Amar Alwan. Ahmad? Amar Alwan. Amar Alwan. Mungkin bisa dijelasin kalau King dan Queen fungsinya di SMA Negeri 2 Kota Palembang sebagai apa nih? Sebenarnya kalau King Queen di SMA PG 2 Palembang sebenarnya fungsinya tidak banyak, Kak. Cuman kami hanya mendampingi suatu acara, terus kami menghadiri juga seperti sosialisasi bencana alam seperti itu. Sudah, kegiatannya hanya seperti itu saja, Kak. Tidak banyak fungsi. Oke, berarti sebagai salah satu duta ya dari SMA Negeri 2 Kota Palembang. Thank you, Amar. Iya. Sama Queen-nya juga thank you ya. Thank you. Sukses selalu buat SMA Negeri 2 PGRI Kota Palembang. Oke. Dan kita habis ini langsung ke salah satu ekskul, ekstrakurikuler lainnya. Dan tentunya juga kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama ekskul yang lain ya yang ada di SMA Negeri 2 Kota Palembang. Keren ya. Let's go. Kita masukkan nilainya X min 1-nya kita masukkan. Setiap yang ada nilai X kita masukkan min 1 ya. Nih, 3X berarti 3 kali min 1 kuadrat ditambah min X. Min 1 kali min ketemu min plus 1. Min ketemu min tetap min 6. Maka 3 kali min 1 kuadrat itu adalah plus 1. 3 kali 1 3 ditambah 1 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Nah, ketika limitnya itu tidak bernilai 0, maka limit ini bisa langsung kita masukkan nilai X-nya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Jika di dalam limit aljabar, apakah ada cara yang lebih cepat lagi untuk mencari jawabannya? Ketika kalian itu, kita pembuktiannya itu kita harus masukkan dulu nilai X-nya. Jika nilai X-nya itu kalian langsung masukkan ke variabel X-nya, kalau misalnya bernilainya tidak 0, maka limit itu sudah bisa kalian dapatkan jawabannya seperti ini tadi.
Tapi ketika kalian dapatkan itu nilainya 0, maka kita harus mencari cara yang lain. Seperti cara pemfaktoran, itu salah satu caranya. Halo kaula muda, cara termudah untuk pandai adalah belajar dong ya. Jadi bagi teman-teman di PGRI 2 Kota Palembang, belajar adalah hal yang utama untuk meraih kesuksesan. Dan itu semua dapat terlihat dari bakat-bakat yang mereka miliki nih. Mau tahu? This is Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I stand here to tell my story with the title The Legend of Si Pahit Lidah. Once upon a time in Sumedang, South Sumatra, there was a prince named Serunting. Ha 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 ha! I'm Serunting. I'm the famous prince in here. Ha 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 ha! He had a wife named Siti and brother-in-law named Arya Tebing. There was a problem between Arya Tebing and Serunting. It started when they had a field and divided into two. They put a single wood between their feet so that there was no disagreement in one day. After a few days, in wood the field grew fungus. There was no special thing for the fungus fronted to Serunting's field, but the fungus fronted to Arya Tebing's field was a gold fungus. Serunting was jealous about it. At the next day, Serunting visited to Arya Tebing. Hey you, Arya Tebing, what did you do with my fungus? Asked Serunting angrily. What do you mean? I don't know anything about your fungus. Answer Arya Tebing confusedly. Don't lie to me! You deceived to me! I'm sorry, but I'm still confused with your accusation. Arya Tebing, don't talk too much! If you are a brave man, let's fight! Challenge Serunting. It's okay, I take your challenge, but give me time for 2 days. Asked Arya Tebing. Ha 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 ha! It's okay. Moreover, prepare yourself to fight off me. Ha ha ha! One day before fighting, he got an idea by asking about Serunting's weakness to his sister. But his sister didn't give him information about it. Because Arya Tebing had strong determination, he persuaded his sister. Finally, his sister gave him information about it. The secret of Serunting's power was in grass that vibrated although blown by the air. If he stopped his spear, his supernatural power would be lost. Arya Tebing was very happy knew about it. At the day they started their fight. When it had just begun, Arya Tebing was pushed by Serunting. It showed that Serunting was very strong, but Arya Tebing didn't feel worried because he knew about Serunting's weakness. After the end of fighting, Serunting was seriously injured. He knew about his wife abused him. Then he left his village and go to Siguntang Mountain to live as an ascetic. There, Sanghyang Mahameru offered to give him supernatural power, but Serunting must live as an ascetic until his body covered by bamboo leaf. Oke, tepuk tangan dong buat English Study Club, luar biasa ini. Namanya siapa? Alia Khairunisa. Alia? Khairunisa. Kaila Khairunisa gitu. Saya agak grogi kalau ngomong sama orang cantik. Oke, mungkin bisa dijelasin ini pakai kostum kayak gini emang tuntutan dari storytelling atau setiap memang storytelling sesuai dengan peran? Iya sih, sesuai dengan peran juga tema. Jadi misalkan temanya tentang anak pang berarti harus rambutnya gitu ya? Enggak ya? Tapi tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat
Kaila, emang keren. Siapa? Kaila ya, bener ya? Oh, Alia. Jadi antara beda ya, kayak merek-merek apa gitu ya. Jadi kalau English Study Club ini berapa kali seminggu latihannya? 2 Dua kali seminggu. Hari apa aja? hari Rabu sama Sabtu. Tentunya setelah pulang sekolah ya? Iya. Oke, luar biasa. Kalau prestasinya ada apa aja nih? Ada lomba storytelling itu di tingkat universitas. Universitas itu juara berapa? Juara 1. Juara 1 sekota Palembang. Iya. Oke, terus? Ada speech juga, ada singing bahasa Inggris. Oke, terus apa lagi? Ada lagi? Itu juara berapa aja? Juara 1, 2 atau gimana? Satu semua ya. Pokoknya yang bagus-bagus satu semua gitu ya. Tepuk tangan sekali lagi buat English Study Club. Nah, itu dia pemirsa, salah satu ekstrakurikuler yang memang kalau yang kita lihat di bawah tadi non akademik nih. Kalau sekarang ini akademik semua, mulai dari tadi ada matematika ya, matematika club, terus sekarang juga ada English Study Club. Luar biasa emang SMA PGRI 2 Kota Palembang ini. Tepuk tangan sekali lagi. Dan setelah ini kita bakal ngelihat juga salah satu ekstrakurikuler yang memang punya prestasi di SMA PGRI 2 Kota Palembang ini, teater. Nah, kayak mana teater ini? Kita bakal ke sana, oke? Ikutin saya terus. Oke, terima kasih adik-adik dari Rohis SMA PGRI 2 Kota Palembang. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa ya. Ini keren banget tadi, tapi kita juga bakal berbicara sama siapa nih? Sama Vito ya. Vito boleh agak majuan dikit ya. Oke, gimana? Bisa dijelasin nggak prestasi dari Rohis SMA PGRI 2 Kota Palembang ini? Kalau untuk prestasi Rohis SMA PGRI 2 Palembang ini, alhamdulillah prestasinya telah
pernah mencapai tingkat kota Palembang. Oh, gitu. Ada pernah menjuarai Liga 1 kaligrafi, lomba dai, lomba tahfiz, lomba MTQ, alhamdulillah pada tingkat kota Palembang. Selain memang menyanyikan lagu-lagu Islam, kita juga punya lomba dai ya, atau juga prestasi dai ya. Ada. Untuk prestasi dai waktu itu juara berapa? Kalau paling itu juara harapan 2 di SMA 6. SMA 6 ya, SMA 6. Pokoknya sekota Palembang Sekota ini Palembang. tahu lah ya sama Rohis SMA PGRI 2 Palembang ini ya, luar biasa. Kalau latihannya tim Rohis ini kapan aja? Kalau latihan kami 2 kali dalam seminggu, hari Selasa dan hari Jumat. Dari pukul 14 waktu Indonesia bagian barat sampai setengah 4 sore. Materi latihannya apa aja nih? Boleh Lalu dijelasin? materinya kami yang pertama itu kami memperdalam ilmu agama Islam ya, seperti fikih, akidah akhlak, SKI, hadroh, ngaji. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi, meriah. Luar biasa. Nah, itu dia pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tentunya juga prestasi yang luar biasa dari tim Rohis yang ada di SMA PGRI 2 Palembang ini juga. Kita juga setelah ini kita bakal lihat lagi nih, kira-kira ada yang lebih menarik lagi nggak ya? Kalau Rohis tadi udah nguasai nih untuk jajaran Palembang, kayaknya udah tahu sama anak-anak Rohis di SMA PGRI 2 Palembang. Kita lihat yang lain lagi. Oke, kan ya, Nah, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, sekarang kita masuk ke UKM Kompet yang ada di dalam. Kira-kira apa itu dan gimana UKM itu? Kita masuk ke dalam aja yuk. Come on. Oke, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, sekarang kita berada di salah satu ruangan yang ada di SMA PGRI 2 dan masih kita berbicara tentang UKM yang ada di sini. Ini salah satunya adalah Kompak. Kompak ini adalah salah satu UKM yang bergelut di bidang multimedia nih. Dan sekarang kita bakal tanya-tanya tentang kegiatan yang ada di ruangan ini. Sama Alif ya? Ya. Alif, halo Alif, apa kabar Alif? Baik Kak. Baik ya. Oke, Alif mungkin bisa dijelaskan lebih mendetail tentang UKM Kompak ini gimana? Jadi di Kompak ini kita nih ada berbagai macam, misalnya dalam bidang kan. Contohnya saya di sini bidang merakit komputer. Di sini kita merakit komputer seperti CPU. Kita merakitnya dari awal, misalnya komputernya atau rusak, kita memperbaikinya. Atau komputer yang belum masih terbongkar atau kosong, kita memasangnya kembali. Seperti itu. Selain perakitan komputer ada apa aja nih di sini? Desain grafis, fotografi, editing video dan blog. Oh, ada ya, ada semua di situ ya. Nah, itu dia pemirsa, tentunya ekstrakurikuler yang ada di SMA PGRI 2 di sini luar biasa banget. Ini ada bisa ngerakit komputer atau juga belajar di desain grafis. Oke? Itu dia pemirsa, terima kasih Arif untuk kebersamaannya ya. Sukses selalu buat SMA PGRI 2 Kota Palembang. Aku ciao dulu ya. Sukses adalah harapan setiap anak manusia, tidak terkecuali kawan-kawan kita yang ada di SMA PGRI 2 Palembang ini. Mesti mereka memanfaatkan waktu di luar jam sekolah untuk berlatih nih. Semangat mereka juga tetap terpancar dong dari wajah muda milenial yang ada di SMA PGRI 2 Kota Palembang ini. Wajar aja sih kalau pentas seni ini menjadi program unggulan di SMA PGRI 2 Kota Palembang. Sudah sebelum mengajar belajar aku gak ngerti yang bisa dihadapkan lagi ke jalur prestasi.
aku bertemu kau yang bisa beri kebahagiaan dengan diri. Aku cuma anak perempuan yang sedang ditunggu kedua orang tuaku untuk mengangkat derajat keduanya agar bisa memperkerjakan masa tuanya dengan sejarah prestasiku. Maaf ya, Mam. Kau mungkin tidak pernah tahu cara rasanya jadi pemenang sejati. Bagi kau, pemenang cuma orang yang berani melakukan kehendak tidak baik. Terus berani mengakui kesalahan, terus berani meminta maaf. Setelah itu selesai. Ya, tapi kan Sudahlah, tidak usah dijawab lagi. Sekarang cek ini, Ben. Aku pengen urusan kita selesai sampai di sini. Mulai sekarang, aku tidak lagi nak muncul di hadapan kau. Bikin kau lebih timbul tak senang dengan aku. Kalau kemarin aku terkesan nak ngurus hidup kau, maaf ya. Itu bukan karena aku punya maksud lain dengan kau. Aku cuma merasa kasihan. Kalau aku ada di posisi kau, aku tahu cara merasa menjelang kepercayaan dari orang lain hanya karena nilai titik rusak susu sebelahan. aku tak perlu dikasihani. Aku tahu kau pasti jawab cak itu. Cak itu juga aku. Aku juga udah pantas nasihat kau. Carilah orang yang pantas menjadi kau. Aku tak perlu suaramu. Ya sudah kalau cak itu. Udah aku, semoga kau bisa menemukan arti kebenaran yang sesungguhnya. Aku tak bisa menjadi pemenang. Persetan dengan segala-galanya. Terjadi apa di aku. Terserah, pernah kena aku, itu hidup aku. Mak bapak aku beda sini. Kau siapa? Cuma cewek yang mati duluan. Mati di benahan hidupnya. Cak jual tidak ya? Itu nih, walau, slow. Gak usah ambil pening. Ayo nanti. Sinilah. Kita happy. Sudah biasa diriku ditinggalkan, dia cinta yang dicampakkan oleh orang yang mencinta, menyakitkan, tapi tak ku rasakan. Pasangan semua kehendak Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Selamat datang CSku. Ada di jalan yang benar. Ambil kilo kau udah jadi Masih lama dulu nih. laju, Apa ini? Menantu nih guys. Laju-laju dulu lah. Keren. Malam minggu nanti di Kedung Beniwane. Tidak pakai begadang. Banyak cabai-cabian kalau malam minggu. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa, keren. Ini teater SMA PGRI 2 Kota Palembang ya. Pemeran pria terbaik. Oh enggak ya. Dan jika emang pemirsa TVRI Sumatera Selatan ini salah satu UKM atau juga ekstrakurikuler yang ada di SMA PGRI 2 Kota Palembang. Dan seperti yang kita lihat tadi, ini luar biasa banget ya. Keren, dan kita bakal tanya nih prestasinya udah sampai mana nih sejauh ini. Untuk itu kita panggil Kak Yunus, masuk sini Kak. Tepuk tangan buat Kak Yunus. Oke, ini Kak Yunus. Oke Kak, ini pemeran pria terbaik bukan? Bukan ya, Kalau sebagai pengalaman sebelumnya Aha. jadi pelatih pernah juga jadi pemeran terbaik. Wah, tepuk tangan buat Yunus. Aku lihat nih, ini emang keren banget dari bakatnya dari siapa nama lu bro? Malik. Muhammad Malik ya kan, Malik, terus yang lain teman-teman yang lain emang keren banget. Nah mungkin bisa dijelasin nih untuk ekstrakurikuler teater di SMA PGRI 2 Palembang ini gimana awal mulanya? Awal mulanya itu sebenarnya tahun 2011. Jadi anak-anak ini kan awalnya mereka mengisi acara, kemudian mereka ingin lagi nih. Nagih ya, nagih. Serius di bidang seni pertunjukan. Wow. Jadi akhirnya kita serius, kita bentuk nama komunitasnya, kita buat latihan rutinnya, dan dari sana juga kita buat beberapa program-program yang khusus untuk seni pertunjukan. Dan sampai sekarang alhamdulillah ada perkembangan. Dan juga ada hasil yang diraih dari Oke, kalau kita ngomongin hasil yang diraih berarti kita ngomong prestasi nih pemirsa. Kira-kira prestasi dari UKM teater yang ada di SMA PGRI 2 Palembang ini gimana?
Kalau prestasi baik di alhamdulillah kalau untuk tingkat lokal kita sering menjuarai lomba-lomba Wow. Juara pertama ke Palembang dari SMA lain yang ada di Kota Palembang. Di Prabu Muli tingkat Sumatera Selatan kita alhamdulillah meraih juara pertama. Wow, provinsi ya? Provinsi. Setelah itu? Yang terbaru juga kemarin kita pernah berangkat mewakili Sumatera Selatan itu untuk mengikuti ajang FLS 2N di Aceh. Aceh mewakili Sumatera Selatan? Gokil. Itu dia pemirsa, tentunya prestasi dari UKM teater yang ada di SMA PGRI 2 Palembang emang keren banget. Dan mereka membawa harum tentunya nama Sumatera Selatan ya di kancah nasional. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke. Dan pemirsa, kita bakal lihat-lihat juga UKM-UKM yang lain yang lebih keren lagi nih. Ya, jadi tetap ikuti terus bersama kami di Ekspresi Kaula Muda. Oke pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan juga pemirsa setia Ekspresi Kaula Muda, sekarang kita masih di SMA PGRI 2 Kota Palembang nih, dan kita masih ngobrol sama dua brand ambassador di sini. Ada Amar sama juga Putri. Tepuk tangan. Ini dua orang yang tentunya menjadi duta dari SMA PGRI 2 Kota Palembang. Kita tanya-tanya nih sebenarnya fungsi mereka di sini apa sih? Atau sebagai ganteng-gantengan aja, cantik-cantikan aja atau gimana nih? Kita bakal ngobrol dulu sama Amar. Mungkin bisa kenalan dulu, Mar. Aktivitas sehari-hari apa aja selain sekolah? Aktivitas sehari-hari ini saya selain sekolah itu saya mengikuti School English Study Club atau ESC. Dan juga saya di rumah saya juga belajar juga, dan sebenarnya saya tidak memiliki aktivitas lain selain itu sudah. Oh, berarti kupu-kupu ya? Kuliah pulang gitu ya. Kalau mahasiswa ya. Tapi keren sih. Sebagai King Merah Putih ini sejak kapan dipilih sebagai King? Sejak tahun kemarin. Kami tuh mengadakan program tahunan yang namanya kan lomba 17 Agustus tuh. Nah dari situ asal mula pemilihan terbentuknya King Queen. SMA PGRI 2 Palembang. Oh, berarti Amar sebagai Kingnya gitu ya terpilih ya. Kalau Putri sendiri sebagai Queen, aktivitas sehari-harinya apa Put? Kebetulan aku sendiri itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di bidang teater. Adi ya, yang tadi tampil ya. Sebagai siapa? Romlah ya kalau nggak salah ya? Bukan. Oh bukan. Sebagai salah ya. Sebagai siapa? Sebagai Harmoni. Harmoni. Oke, aktivitas sehari-hari selain sekolah terus ikut teater ada lagi? Enggak, cuma itu doang. Makan minum doang. Tapi masih bisa ya? Alhamdulillah ya, makan minum itu kebutuhan pokok ya kan Kak. Oke, mungkin bisa dijelasin Putri, kalau kata Amar tadi kan kalian menang atau juga terpilih sebagai King dan juga Queen Merah Putih di acara 17 Agustus. Terus sekarang sebagai Queen dan juga King apa aja sih yang harus dilaksanain? Jadi King sama Queen ini sebetulnya tidak dipilih berdasarkan gimana bentuk fisik ya kan Mer, tapi di mana ada apa namanya? Ada kemauan pasti ada jalan. Iya betul. Oh bukan. Jadi terpilihnya King sama Queen ini nggak berdasarkan pokok tertuju pada fisik doang gitu loh Kak. Tapi gimana tata krama mungkin, betapa humble-nya dia gitu loh. Terus fungsi kalian di SMA ini apa nih, sebagai apa? Fungsi dari kami berdua nih sama Queen ini untuk apa? Menjalankan program misalnya tahunan. Itu Kak ya. Kami ini menjalani kegiatan promosi ke sekolah-sekolah SMP. Gitu. Udah pernah promosi ke SMP kemana aja tuh? Sudah ke SMP 35 misalkan, SMP Negeri 15. Oh, kalian mempromosikan bahwasanya sekolah kita nih, sekolah SMA PGRI 2 Kota Palembang ini memang yang paling keren nih, punya apa namanya seni teater dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Kami ini juga menjalankan kalau misalkan ada sosialisasi bencana alam, betul. Kami juga ikut turun serta gitu loh Kak. Pernah ya? Penggalangan. Iya, pernah nggak itu? Pernah. Acara apa itu kemarin? Kita pas bencana alam apa itu? Bencana kebakaran ya. Kebakaran yang di Tujuh Ulu ya? Oh iya. Itu kalian ngapain? Aktivitas kalian? Iya, kita menggalang dana ya kan. Oh gitu ya. Selain menggalang dana juga mengumpulkan mungkin ada pakaian atau apa yang bisa digunakan. Ya, masih bisa digunakan. Intinya kalian ini sebagai apa namanya duta lah ya dari SMA PGRI 2 dan tentunya beramal lah ya seperti itu ya. Oke. Sukses terus buat kalian berdua, buat Amar, buat Putri juga thank you ya. Dan itu juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita berbicara sama King dan juga Queen untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ekspresi Kaula Muda. Saya Rizky Dika Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ekspresi Kaula Muda, tunjukkan aksimu.
Belajar tidak hanya soal akademik, tapi juga belajar mengenai non-akademik. Kalian bisa menyalurkan hobi dan juga bakat kalian, sehingga prestasi akan didapatkan. Seperti ekstrakurikuler yang ada di SMA PGRI 2 Kota Palembang. Akhir kata, saya Rizky Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa perbarui terus informasi Anda di layanan homepage kami www.tvri.co.id. Saksikan terus ekspresi Kaulah Muda. Tunjukkan aksimu.